ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan semua orang akan menyesal di akhirat nanti. Siapapun orangnya, orang yang telah beramal saleh sekalipun, apalagi orang yang penuh dengan dosa, akan menyesal di akhirat. Hadirin kaum muslimin, kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah sementara. Satu keniscayaan bagi kita, satu keniscayaan bagi kita bersama, bahwa hidup kita adalah sebentar. Tamu istimewa itu pasti akan datang ke hadapan kita. Bendera putih itu pasti berkibar di halaman rumah kita. Akan kita tinggalkan semua apa yang kita miliki. Akan kita tinggalkan semua apa yang kita senang. Dari harta benda kita, sawah ladang, binatang ternak, harta perniagaan yang kita takut merugi dengannya, pasti kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggal dunia, kita sudah mati. Sesungguhnya kita tahu, hadirin, siapa yang memandikan kita, siapa yang mengapani kita, siapa yang menyalatkan kita, kita akan tahu. Siapa yang membawa kita ke kuburan, kita akan tahu. Tetapi satu hal yang tidak kita sadari, bahwa kita hari itu ketika itu benar-benar sudah mati, kita tidak sadar. Ketika kita dikelilingi oleh semua orang, sahabat kita, saudara kita, keluarga terdekat kita, kita akan mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika kita dibawa ke belakang untuk dimandikan, kita masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika kita dikafani, kita masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika kita mau disalatkan, digotong, dibawa ke masjid, kita masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika dibawa ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat, kita masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Manakala semua orang meninggalkan kita, hadirin, sanak saudara kita meninggalkan kita, ketika itulah kita sadar. Ketika kita gerakkan tangan kita menyentuh tanah. Ketika kaki kita gerakkan, kaki menyentuh tanah. Ketika siku kita gerakkan, siku menyentuh papan. Dan di saat itulah, hadirin kaum muslimin, kita sadar kalau kita benar-benar sudah mati ketika itu. Yang kita panggil ketika itu adalah, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, wahai cucu-cucuku semua, tolonglah aku. Semua yang tidak bisa menolong hadirin muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Terakhir dia masih mengingat, dia masih satu pegangan. Dia panggil sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yang selama ini dia mengabdi kepada, ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah. Ketika itulah kita menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang penuh dengan dosa. Yang pertama, orang yang menyesal itu orang yang memutuskan tali silaturahmi sesama orang-orang yang beriman. Karena menjalin silaturahmi merupakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula lah yang akan ditanya nanti di akhirat, di alam kubur kita. Ketika sampai satu pertanyaan kepada kita, ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu sewaktu hidup di atas bumi. Ketika kita memutuskan hubungan itu, hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat,
Ketika itu kita tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan, karena kita hidup saling bermusuhan. Makanya dalam agama kita, surga itu dibuka oleh Allah ketika hari Senin dan hari Kamis. Ketika itu sudah dilaporkan semua amalan manusia ketika itu, terkecuali orang yang memutuskan tali silaturahmi, akan dipending, akan ditunda semua amalnya, salatnya, sedekahnya, puasanya, semua amal kebajikannya ditunda terlebih. Sampai kapan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hatta yastaliha, sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Makanya Nabi katakan, orang yang bermusuhan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari, lantas dia meninggal dunia, dakhalan nar, kata, masukkan dia ke dalam neraka. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, tanpa kita sadari banyak kita yang terjebak dalam seperti itu. Gara-gara dunia ini, gara-gara harta, gara-gara sawah, gara-gara tanah, gara-gara pembagian yang tidak merata, orang sampai bermusuhan, sampai tidak berteguran, sampai akhir kehidupan. Makanya dari kaum muslimin sidang jemaah Jumat, kita manusia tidak ada yang sempurna. Di saat sudah kita terjebak dalam situasi yang seperti itu, kita telah melewati batas, tidak berbaikan dengan saudara kita. Tidak ada gadi yang tidak retak, tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada bukit yang tidak berkabut, tidak ada manusia yang sempurna di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermusuhan, maka perbaikilah tali silaturahmi itu, jalin kembali, rajut kembali, agar kita tidak menyesal nanti di akhir. Yang kedua, orang yang menyesal di akhirat nanti adalah orang-orang yang kikir, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berbentuk infak, sedekah, wakaf dan zakat. Orang yang menahan-nahan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat padahal wajib untuk berzakat. Sudah sampai senisab, sudah sampai masa waktu 1 tahun, tetapi dia enggan mengeluarkan zakatnya, maka mereka akan menyesal di akhir. Allah katakan dalam surat Ali Imran 180, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah mengira orang-orang yang kikir, yang pelit, yang tidak berinfak dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu baik bagi mereka, padahal itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat nanti, pada akhirat nanti, akan dikalungkan harta yang mereka miliki itu di lehernya, sehingga semua orang tahu inilah orang yang enggan untuk berzakat hidup. Yang kedua, orang yang enggan berzakat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah 34 dan 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabil alim. Orang-orang yang menahan harta, yang tidak menginfakkan hartanya, mengumpulkan emas dan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin, beri kabar gembiralah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Dilanjutkan oleh ayat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum
hadza ma kanaztum li anfusikum ma kuntum taknizu. Orang-orang yang menimbun emas dan perak tidak mau menginfakkan dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti semua hartanya itu akan dikalungkan ke lehernya dan dijadikan lempeng dari api neraka dan akan disetrikakan kepada dahi mereka, kepada perut mereka, punggung mereka. Allah katakan, inilah harta yang kamu simpan-simpan di atas dunia sewaktu kamu hidup dahulu. Makanya dari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, agar kita tidak menyesal di akhir. Harta yang kita miliki, harta kita sesungguhnya 3 saja. Apa yang kita makan, yang sudah masuk ke dalam perut kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Ketika dia masih di dalam mulut kita, masih ada harapan, itu bukan rezeki kita. Bisa jadi nanti keluar, itu rezeki binatang atau semut dan lain sebagainya. Yang kedua, harta kita sesungguhnya apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai. Kita punya rumah banyak, kamarnya banyak. Tidak mungkin semua kamar itu kita tiduri atau kita tempati. Dan harta yang sesungguhnya itu harta yang kita tempati ketika kita tidur ketika itu. Dan harta yang tersimpan di deposito kita, di rumah kita, di berangkas kita, mungkin itu milik ahli waris kita. Dan harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang menyesal itu adalah orang-orang yang tidak beramal saleh. Seperti dijelaskan oleh Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami melihat, kami mendengar, kembalikanlah kami ke atas dunia. Kami akan beramal saleh, kami akan yakin untuk melaksanakan amal saleh. Salah satu hal amal saleh yang paling mudah kita lakukan dalam baca Al-Quran. Dia akan datang di akhirat nanti kepada kita, akan memberi syafaat, kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang kepadamu di hari kiamat memberi syafaat untuk orang yang membacanya. Al-Quran juga penerang kubur kita. Terangilah kubur kamu, terangilah rumah tangga kamu dengan baca Al-Quran, dan terangilah kubur kamu dengan baca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat, terang masjid kita hari ini kaum muslimin kena ada lampu sehingga kita bisa membedakan mana pintu dan mana jendela. Kita bisa membedakan dengan cahaya itu mana warna putih, mana warna hitam, dan mana warna hijau. Dan ketika di akhirat nanti di alam kubur ada satu keadaan yang tidak ada penerang ketika itu, maka Al-Quranil Karim akan datang menerangi kubur kita kaum muslimin sidang jemaah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah, untuk itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyesal nanti di akhir. Dan orang-orang yang baik sekalipun akan menyesal di akhir. Kenapa tidak lebih banyak lagi beramal? Maka laksanakanlah amal saleh itu dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Nabi